kita ditayangkan secara live di Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, @rs_muhammadiyah_bandung, dan juga di Facebook kami yaitu @rs_muhammadiyah Bandung. Baik, sahabat RSMB, mengenai tema kita kali ini, saya ingin highlight sedikit, yaitu mengenai penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi fungsi sebagian atau seluruh tubuh. Untuk mengetahui penyakit atau diagnosa yang ada di dalam tubuh kita, dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Nah, pertanyaannya, apa sajakah jenis pemeriksaan radiologi? Apa itu pemeriksaan radiologi? Dan fungsinya pemeriksaan radiologi itu untuk apa? Tentu saja saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh Bapak Sukandar Apianto, SST. Selamat siang, Pak. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Bapak Sukandar Apianto ini adalah KA Unit Radiologi. Baik, kita langsung ke Pak Sukandar Apianto. Bapak, mengenai tema kita kali ini, yaitu seputar pemeriksaan radiologi apa ya? Betul. Ya. Nah, bisa dijelaskan mungkin untuk pemeriksaan radiologi itu apa dan juga jenis-jenisnya mungkin Pak ada apa saja? Coba. Terima kasih Kang Baik. Sidik Mhm. atas waktunya. Di sini kita bicarakan tentang pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi itu adalah salah satu pemeriksaan medis yang dilakukan dengan menggunakan radiasi dan non-radiasi, atau istilah di radiografer seperti kami, Betul. itu adalah pengion dan non-pengion. Jadi sumbernya ada pengion yaitu sinar X, sinar gamma, sinar beta, dan non-pengion. Non-pengion kayak ultrasonografi, magnetic resonance image, yaitu dengan magnet atau MRI kalau kita sebutkan sekarang. Itu jenis-jenis sumber-sumbernya gitu. Jadi pemeriksaan radiologi adalah pemeriksaan medis dengan menggunakan radiasi dan non-radiasi untuk menghasilkan pencitraan medis di situ mungkin itu. Pencitraan medis ya Pak ya? Pencitraan medis. Nah, mungkin ada jenis-jenis pemeriksaannya Pak, seperti USG atau MRI itu termasuk jenis-jenisnya bukan untuk jenis-jenis radiologi itu? Jadi kalau jenisnya dari setiap pemeriksaan itu beda. Jadi banyak sekali macamnya. Kalau pemeriksaan radiologi konvensional, ada lagi pemeriksaan radiologi dengan kontras, ada pemeriksaan CT scan, ada pemeriksaan USG, ada MRI. Dan itu memeriksa seluruh tubuh kita. Bisa kita periksa dengan menggunakan modalitas tersebut. Kenapa? Makanya banyak macamnya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita bisa periksa dengan modalitas-modalitas tersebut. Gitu, dan itu disebutnya bermacam-macam. Seperti untuk kepala kita pemeriksaannya schedule. Schedule ya? Schedule. Schedule. Atau cranium kalau bahasa Inggrisnya. Dan kalau untuk alat gerak disebutnya pemeriksaan ekstremitas. Ada lagi pemeriksaan untuk saluran cerna yaitu traktus digestivus, saluran perkemihan traktus urinarius. Untuk vessel atau pembuluh darah kita ada juga pemeriksaannya. Salah satunya dengan USG yaitu dengan Doppler. Dan kalau di CT scan kita disebutnya angiografi, ada angio, jadi kita melihat vessel-vessel tersebut. Mungkin itu. Pak, kalau misalkan maaf ya Pak, di sebelumnya itu mungkin ada diagnosa yang namanya itu sinusitis ya Pak ya. Nah, sering kita lihat bahwa sinusitis itu kan biasanya ronsennya itu dari kepala ya Pak ya. Iya, Gitu. di kepala. Nah, itu pemeriksaannya bisa di ruangan pemeriksaan poliklinik yang THT tersebut atau bisa di radiologi Pak. Gitu. Jadi kalau pemeriksaan radiologi itu harus di radiologi, karena mengingat ada bahaya radiasi di sana. Karena kita memakai radiasi, sehingga kita ruangannya pun khusus. Ada tata cara dan tata kelola untuk ruangan. Sehingga ketika sinusitis, kita akan foto sinus paranasal, yaitu dengan kita biasanya menggunakan metode Waters itu untuk melihat sinus di maksilaris, sinus di maksilaris.
Dan itu biasanya harus di tempat radiologi karena nggak bisa di poliklinik. Jadi gitu. tetap pasien harus ke radiologi karena di sana tersedia alat-alat yang untuk menunjang pemeriksaan tersebut. Jadi foto yang mengarah untuk penyakit sinusitis yang ada di daerah pipi ataupun di Iya, daerah jidat itu iya, ya Pak ya. daerah jidat, iya. Nah, kira-kira untuk persiapan pemeriksaan radiologi tersebut apa saja Pak? Kira-kira? Pemeriksaan itu bermacam-macam, mulai dari pemeriksaan yang konvensional dan atau pemeriksaan dengan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus misalnya ada persiapan yang harus dilakukan oleh pasien ketika pemeriksaan dengan kontras. Pasien itu harus periksa laboratorium dulu, ureum dan kreatinin. Harus di lab dulu ya Pak ya? Harus di lab dulu. Ketika ureum dan kreatininnya normal, baru kita bisa lanjutkan pemeriksaan atau persiapannya. Jadi sebelum normal kita nggak akan minta pasien untuk persiapan. Persiapannya yaitu dengan melakukan urus-urus kalau bahasa kita itu, jadi kita mengeluarkan feses, dia membersihkan usus dari kotoran dari feses, dan itu supaya ketika difoto di daerah abdomen atau BNO itu ususnya bersih sehingga akan tampak semuanya jelas. Oh jadi memang harus dalam keadaan bersih gitu ya? Iya, diusahakan ada bersih. Ya, jadi jelas ya di fotonya Pak ya? Iya, jelas di foto. Bahkan ngobrol pun dikurangi. Karena apa? Takutnya udara masuk ke dalam usus ketika perut kosong. Dan ketika udara masuk ke dalam perut, itu akan terlihat gelembung-gelembung udara, akan jadi menghalangi atau berwarna hitam menghalangi daripada gambaran radiografinya. Oh jadi memang harus betul-betul keadaan kondisi tubuh kita itu harus benar bersih ya. Bahkan berbicara pun kita juga sebetulnya jangan dulu gitu. Jangan dulu kalau untuk pemeriksaan kontras. Tapi kalau untuk pemeriksaan yang konvensional, yang biasa atau rutin kita sebut, itu hanya kita harus satu mengganti pakaian. Kalau untuk baju yang harus dibuka. Kalau untuk ekstremitas mungkin hanya menyingkirkan benda-benda logam, benda-benda plastik keras, atau benda-benda yang akan menimbulkan menjadi seperti artefak di dalam gambar. Dan ditakutkan kalau ada artefak tersebut disebut ada kelainan. Padahal itu mungkin hanya kancing atau apa kayak gitu. Nah makanya kenapa kalau ke radiologi kok harus ganti baju? Karena kita menghindarkan ada artefak di dalam gambaran radiografi. Iya betul. Jadi buat pemirsa di rumah gitu ya yang ingin melakukan pemeriksaan radiologi, memang kita harus disarankan untuk tidak memakai yang barang-barang berharga ataupun jam tangan atau seperti apapun ya Pak ya. Ya. Jadi agar terhindar ketika kita dipoto itu ada kelainan atau apa ya Pak ya. Betul. Tapi untuk pemeriksaan radiologi sebetulnya gini Pak, banyak pasien yang saya pengen langsung periksa gitu ke lab, ada apa sih, bukan lab maksud saya di radiologi ya. Takutnya ada apa nih karena perut saya sering sakit, terus juga kepala sering pusing. Itu kan tidak berdasarkan indikasi medis dari dokter gitu Pak ya. Apakah itu diperbolehkan Pak langsung diperiksa di radiologi Pak? Jadi di dalam dunia radiografer kita itu ada namanya justifikasi, limitasi, dan optimasi. Justifikasi itu adalah bahwa kita ketika mau dilakukan radiasi, karena kita melakukan foto ronsen itu dengan meradiasi orang. Kalau dengan meradiasi artinya orang tersebut akan terpapar radiasi. Sehingga bahwa yang terpapar radiasi harus dipastikan bahwa itu dengan indikasi medis. Kalau tidak dengan indikasi medis, misalnya sakit kepala, saya mau CT scan, itu kita nggak izinkan karena kita mau melihat apanya. Kalau secara indikasi medis ada klinis yang akan ditegakkan. Karena pemeriksaan radiologi adalah salah satunya adalah membantu diagnosa, membantu menegakkan diagnosa dari dokter pengirim. Itu makanya lebih baik supaya spesifik pemeriksaannya. Saya sakit kepala atau saya sakit perut, bisa jadi sakit perutnya hanya karena mungkin bisa sebetulnya dari mah. Nah, nggak usah diperiksa sampai ke bawah-bawah, periksa mahnya bisa kita.
ada pemeriksaan namanya mah duodenografi. Oh, khusus ada ya Pak ya? Ada khusus, makanya nanti diarahkan sama dokter medis kemana. Jadi ketika Anda merasakan sesuatu sakit atau pasien merasakan sakit, sebaiknya ke dokter dulu. Nanti sama dokter, perlu tidak orang ini diradiasi. Itu yang paling penting. Jadi, karena kita harus membatasi dosis radiasi, meskipun pasien tidak ada nilai batas dosis. Ya. Kalau kita pekerja radiasi, ada nilai batas dosisnya, masyarakat umum ada nilai batas dosisnya, orang-orang mahasiswa yang PKL atau magang itu ada nilai batas dosisnya. Tapi kalau pasien tidak ada batas dosisnya, tapi harus ditekan serendah mungkin radiasi yang kena dia. Itu yang makanya penting ada indikasi medis. Ada indikasi medis dari dokter spesialis atau dari Betul. dokter umum ya Pak ya. Betul. Jadi memang tidak sembarangan untuk pemeriksaan radiologi tersebut ya Pak ya. Betul. Harus benar-benar ada indikasi medis. Itu yang dimasukkan dengan radiasi itu adalah ada apa ya, kayak efeknya mungkin Pak, atau seperti apa mungkin? Jadi kita takutkan adalah efek somatik. Somatik itu ada yang non stokastik dan stokastik. Yang kita takutkan adalah stokastik. Stokastik itu adalah terbagi lagi, itu kalau di dalam ilmu kami ada yang deterministik, artinya menjadi suatu yang merusak. Itu yang ditakutkan, karena ada dengan radiasi itu kalau terlalu sering, terlalu lama diradiasi, itu juga akan terjadi sesuatu hal pada sel, tingkat sel. Makanya kita radiasi juga harus ditekan serendah mungkin. Ditakutkan ada akibat radiasi. Tapi kenapa pasien kok berulang-ulang harus difoto? Ketika ada indikasi medis dan dokter mengizinkan, maka kita akan lakukan. Tapi tetap kita juga akan membatasi ketika kita meradiasi dengan sesuatu alat yang radiasinya sangat tinggi, misalnya CT scan. CT scan ya? CT scan, PET scan. Nah, itu PET scan itu adalah untuk memindai, salah satunya untuk melihat nodul kanker. Biasanya itu PET scan itu nilai radiasinya tinggi. Jadi sebaiknya dalam setahun itu tidak diradiasi lagi dengan CT scan. Biasanya seperti itu. Jadi kita ada batas-batas, tetap ada batas-batas untuk pasien kita sampaikan. Kalau untuk radiologi rutin mungkin selama berulang itu nggak jadi soal. Karena untuk foto torak aja kita ada 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali ada foto ulang untuk melihat perkembangan hasil pengobatan dari dokter, biasanya dokter paru-paru begitu. Nah itu karena kita masih terkontrol radiasinya. Makanya kenapa radiasi itu berbahaya, tapi radiasi itu juga kita kendalikan, gitu Mas. Gitu. Jadi ternyata memang efek sampingnya itu dari radiasi juga ya Pak ya? Ada. Itu maksudnya ke Pak? Indikasi dari pemeriksaan radiologi mungkin ya Pak ya? Iya betul. Selain dari radiasi tersebut ada lagi nggak Pak yang lainnya sebetulnya? Indikasinya gitu? Oh indikasinya kita lihat, kalau indikasi pemeriksaan itu banyak di sini untuk radiologi. Jadi kalau mau untuk biasanya kalau untuk tulang belulang itu biasanya kalau trauma kecelakaan gitu ya. Itu kita pasti foto, ada kaki, ada tangan, atau ada iga, itu juga kita bisa foto di situ ya. Nah, karena kita melihat tulang. Terus indikasi untuk pemeriksaan yang misalnya sakit mah gitu, indikasinya ya biasanya kita sebut ada indikasi sindrom dispepsi ya, sindrom dispepsi yang udah ternyata tidak bisa terobati, sehingga kita langsung biasanya ada dari dokter itu langsung minta mah duodenografi gitu ya. Jadi mah duodenum yang kita periksa itu indikasinya. Jadi indikasi pemeriksaan itu tergantung dari penyakitnya. Gitu. Kayak kepala misalnya kenapa harus di CT scan? Karena dia kelihatan cephalgi misalnya, sakit kepala yang sangat hebat. Betul. Atau di dalam kesehariannya dia kelihatan tahu-tahu ada yang lemah sebelah, makanya kita lakukan CT scan. Jadi
indikasi pemeriksaan tergantung daripada apa yang dirasa oleh pasien. Penyakitnya mungkin ya Pak ya. Iya, dan itu harus ditegakkan oleh dokter pemeriksa, bukan radiologi. Jadi memang betul-betul harus dari dokter ya. Harus dari dokter. Ibu untuk kita tahu diagnosanya atau penyakitnya memang harus di radiologi, karena dokter juga selalu menyarankan untuk ya udah di radiologi aja dulu atau di CT scan atau di USG gitu. Baik. Nah, ini kalau persiapan itu kayak ada semacam puasa nggak Pak, atau seperti itu untuk pemeriksaan radiologi begitu? Jadi persiapan kalau untuk foto rutin tadi disebutkan bahwa harus harus melepaskan benda-benda yang bakal menimbulkan, disebutnya di dalam ilmu kami adalah radio opak, sehingga kita misalnya di dalam saku atau ada kancingnya itu kita lepaskan dulu. Tapi kalau di USG memang kita kenapa berbeda? USG kok harus puasa? USG harus puasa kenapa? Biasanya itu karena pemeriksaan abdomen atas atau whole abdomen. Jadi di sana ingin dilihat dari suatu organ yang memang harus puasa dulu, sehingga organ itu akan terlihat mengembang, terlihat lebih jelas. Biasanya makanya kita puasakan, karena kita kan ada metabolisme tubuh. Jadi kita ingin melihat kandung empedu misalnya. Kalau kandung empedu itu kita mau periksa, biasanya pasiennya suruh puasa dulu. Kalau untuk USG ya, puasanya minimalnya 6-8 jam gitu, biasanya seperti itu, sehingga bisa kita lihat apakah empedunya mengembang atau tidak. Ketika mengembang, empedu itu akan terlihat lebih luas. Jadi kelihatan di dalamnya ada apanya, kita bisa lihat dengan alat USG. Kayak gitu. Dan untuk melihat pankreas supaya tidak terhalang karena ada gas di gaster, pankreas itu harus puasa sehingga bisa kelihatan semuanya. Itu salah satunya. Terus untuk ada lagi pemeriksaan untuk pencernaan, saluran pencernaan. Kenapa sih harus puasa juga? Karena kalau ketika ada makanan ditakutkan di dalam usus fesesnya ada yang keras gitu. Karena persiapannya juga pas makan juga harus makanan yang lunak dan rendah serat. Jadi ketika disarankan rendah serat dan lunak, sehingga kayak makan bubur campur kecap maksudnya di situ, sehingga nanti ketika makan itu mudah ketika harus ada pengeluaran atau urus-urus atau dilaksan gitu. Cek bismillah. Jadi itu. Jadi untuk makanan-makannya jangan yang makanan berat, apa ya? Dia dicerna, ceminggu dan sebagainya, apa ya? Ya betul. Baik. Baik Pak, untuk mungkin nanti kita ada pertanyaan lagi nih, mungkin tapi dari teman kita yang di sosial media, kita yang ada di sosial media. Nah, nanti kita akan buka sosial media untuk sesi pertanyaan dari sosial media tersebut, Bapak ya. Baik Bapak, mau silakan minum dulu ya. Baik, kami ingin informasikan pula bagi sahabat RSMB yang baru bergabung di acara kami, selamat bergabung bahwa Anda sekarang telah bergabung di acara Ngobrol Sehat RSMB bareng Kang Sidi dengan tema seputar pemeriksaan radiologi. Baik, Pak, kita kembali lagi ke diskusi kita selanjutnya. Nah, kewaspadaan yang harus dilakukan dalam pemeriksaan radiologi itu apa saja, Pak, kira-kira? Jadi kewaspadaan adalah untuk pasien. Untuk pasien Dan untuk pekerja radiasi. Biasanya pasien ada yang merasa seperti ini. Saya kok belum datang bulan ya, ibu-ibu yang belum datang bulan, tapi dia mau di ronsen. Dia harus menyampaikan, Mas, saya belum datang bulan. Jadi ketika dokter yang memeriksa ternyata harus di ronsen, foto torak atau foto dada, itu harus disampaikan dulu, karena kita akan menyetop dulu. Oh, jangan dulu Bu, kalau gitu saya kembalikan dulu ke dokter,
supaya ibu tidak di ronsen dulu, karena di ronsen itu adalah melakukan radiasi. Ditakutkan ketika hamil, janin itu dalam masa pembelahan atau pertumbuhan ya. Pertumbuhan janin. Nah, itu kan ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nah, itu yang ditakutkan pada masa fase, kan ada fasenya pembelahan, ada fasenya pembentukan, dan ada fase penyempurnaan. Nah, ditakutkan sel terkena radiasi, ditakutkan nanti malah jadi tidak lengkap pembelahannya, atau malah jadi malformation, jadi ada sel-selnya malah bertambah banyak, melebihi atau berkurang. Jadi yang terkena, apalagi kalau sampah radiasi yang besar, dikatakan kromosom dan gennya yang terkena, itu akan jadi faktor genetik yang ke ini. Makanya kita wanita hamil sebaiknya tidak dilakukan ronsen, CT scan. Untuk MRI juga sekarang masih ada perdebatan. Nah, apakah wanita hamil boleh dilakukan MRI? Karena saya belum tahu itu bagaimana perkembangannya untuk wanita hamil di MRI. Ada yang mengatakan sebagian boleh, sebagian tidak, karena itu hanya menggunakan magnet atau resonansi magnetik. Tapi menurut saya lebih baik ditunda saja. Kalau ada modalitas lain yang lebih memungkinkan, misalnya dengan ya sudah USG saja dulu. Kalau dengan USG itu lebih aman, karena dia hanya menggunakan ultrasound, ultrasonografi, ultrasound ya, dia kan suara ultra, sehingga aman buat janin kayak gitu. Tapi kalau dengan radiasi, kita untuk perempuan yang sedang hamil sebaiknya tidak dulu. Terus pemeriksaan yang harus diwaspadai lagi adalah ketika pasien memperlihatkan urium kreatininya tinggi. Urium kreatinin tinggi artinya dia menunjukkan bahwa faal ginjalnya sedang terganggu. Sehingga kalau kita melakukan pemeriksaan dan melakukan penyuntikan dengan kontras, ini kalau untuk pemeriksaan kontras, betul, maka ginjalnya akan bertambah berat keparahannya atau penyakitnya akan bertambah berat. Karena ketika itu ginjal sedang tidak baik, fungsinya diganggu lagi oleh dengan radiasi dengan kontras ya, maka ginjal akan terganggu, semakin keparahannya akan semakin bertambah gitu. Itu untuk yang kontras. Nah, ada lagi yang untuk kontras juga, yang darah tinggi, yang punya sakit jantung, yang punya asma, yang punya alergi terhadap bahan kontras atau kontras media, itu juga kita tidak sarankan. Jadi kita waspada ketika melakukan pemeriksaan khusus. Orang itu harus kita inform konsen dulu. Bapak atau ibu punya penyakit apa yang berat? Ditanya, asma kah? Punya penyakit gula kah? Diabetes juga nggak boleh. Nah, kita harus normalkan dulu diabetesnya. Dan ketika semuanya sudah normal, untuk pemeriksaan kontras kita pasti sertakan inform konsen. Jadi pasien harus menandatangan persetujuan yang tindakan yang akan kita lakukan di radiologi. Jadi harus ada persetujuannya dulu ya Pak ya? Untuk pemeriksaan invasif itu harus ada persetujuan dengan pasien. Karena itu agak riskan ya Pak ya? Iya, karena kita akan sampaikan resikonya. Jadi resiko yang paling rendah yaitu ketika dimasukkan kontras adalah alergi. Alerginya kelihatan ada misalnya ada gatal-gatal di kulit ya di kulit, ada memerah di kulit, dan sampai yang berat yaitu bisa shock, dan itu sebenarnya shock anafilaktik. Bisa shock juga, bisa sampai shock kalau untuk yang alergi berat. Jadi ada tingkatannya. Jadi makanya kenapa kita harus hati-hati ketika melakukan pemeriksaan dengan menggunakan media kontras di radiologi. Jadi sesuatu kontras itu adalah untuk menggambarkan sesuatu organ lunak atau saluran yang tidak bisa terlihat dengan radiografi biasa. Biasanya kita kasihkan
cairan kontras melalui intravena atau intrakavitas gitu kita berikan jalan. Itu bahaya juga ya Pak, termasuk penyakit yang jantung ya mungkin ya, yang lebih berbahaya itu ya Pak ya. Ya, kalau jantung itu juga kita lihat kondisi jantungnya seperti apa dan kita harus permisi dulu sama dokter jantungnya. Jadi kita sebelum pasien itu diberikan tindakan kontras atau pemeriksaan kontras, biasanya kita sampaikan dulu ke dokter jantungnya mohon diizinkan atau tidak. Biasanya kita konsulkan lagi ke beliau, ke dokter spesialisnya. dokter spesialis jantungnya. Nah, untuk yang punya penyakit ginjal gitu kan Pak, kan kita sebenarnya belum tahu nih ini penyakitnya apa. Nah itu kalau pemeriksaan untuk radiologi untuk pemeriksaan ginjal tersebut masuknya ke USG atau yang kontras yang tadi Mas? Jadi pemeriksaan ginjal itu ada beberapa modalitas menggunakan bisa digunakan untuk pemeriksaan ginjal. Kalau untuk yang kontras kita namanya BNO IVP, kita melihat fungsi ginjal. Jadi yang namanya BNO IVP itu intravena pielografi, jadi kita melihat film di ginjal. Terus kalau di CT scan juga ada, jadi pemeriksaan CT IVP ya, CT IVP yang menggunakan CT scan juga untuk melihat ginjalnya. Terus kita juga bisa pakai MRI juga. Malah kalau untuk yang lebih lanjut, kita bisa ada renogram namanya. Itu di kedokteran nuklir. Di kedokteran nuklir ya Pak ya? Ya, kedokteran nuklir. Jadi pencitraan imaging di kedokteran nuklir itu bisa juga di sana. Jadi kalau ginjal bisa semua modalitas. Apalagi USG. USG akan melihat real time daripada gerakan ginjal langsung dengan ini. Dan itu yang mengerjakan tapi radiolog ya. Radiolog itu dokter spesialis radiologi. Kalau kita mengerjakan pencitraan, kalau dokter spesialis radiologi adalah melakukan pemeriksaan dan intervensi kepada pasiennya. Kita hanya mengambil gambar radiografer. Jadi ada radiolog ya? Ya, makanya di flyer yang disebarkan di situ ada radiolog RSMB. Sebetulnya itu radiolog itu adalah spesialis radiologi. Jadi mungkin di situ maksudnya radiologi RSMB gitu. Itu ada spesialisnya ya Pak ya? Ya ada, radiolog itu spesialis radiologi, dokter spesialis radiologi. Dokter spesialis radiologi. Iya. Terus juga mungkin yang pemeriksaan batu ginjal nih Pak. Batu ginjal kan kelihatannya bulat-bulat gitu kan ya di ginjal itu ya. Itu mungkin terdeteksinya dari USG juga ya Pak ya? Bisa jadi di USG atau di... Biasanya kita USG dulu, jadi sebelum kita melakukan foto dulu, biasanya kalau pasien mengeluh dengan datangnya itu biasanya dengan keluhan sakit di pinggang. Sakit pinggang. Ke bawah, itu yang disebutnya kolik biasanya ya, ke bawah. Pas seperti itu ketika diperiksa biasanya foto BNO. Ketika di foto BNO ada gambaran radio opak, langsung kita biasanya kasihkan lagi ke dokternya biasanya nanti disarankan untuk USG, untuk memastikannya dengan USG supaya bisa terukur besarnya berapa, dari berapa planar, dari beberapa potongan, bisa dari sagital, dari koronal maupun aksial. Itu ada pakai alat USG bisa kelihatan semua. Pokoknya di radiologi bisa aja komplit ya Pak. Insya Allah komplit. Bisa tertangani ya, yang maksudnya yang ada keluhan dari pinggang ke bawah ya Pak ya, dari kepala, scan juga bisa Pak ya. Nah Pak, mungkin ini ada pertanyaan dari sosial media kita juga ya, masuk ke WhatsApp. Di sini apa bedanya fungsi pemeriksaan USG dan CT scan gitu Pak? Mungkin bisa dijawab, itu aja pertanyaannya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa perbedaannya USG dan CT scan? Sebetulnya perbedaannya, kalau kita bicara perbedaannya adalah sumber energi yang dipakai untuk menggambarkannya. Sumber energi USG, tadi saya sudah sebutkan bahwa memakai ultrasound. Sumbernya ultrasound dan dia tidak berbahaya untuk tubuh. Dengan CT scan, pemeriksaan CT scan, energi yang digunakannya adalah sinar X atau X-ray. Itu lebih ada resiko dengan menggunakan CT scan.
Tapi kapasitasnya USG dan CT scan itu tidak bisa disamakan karena ada yang bisa dilakukan dengan pemeriksaan USG dan tidak bisa dilakukan dengan pemeriksaan CT scan, dan CT scan juga begitu. Ada yang bisa dilakukan di CT scan tapi tidak bisa di pemeriksaan USG gitu. Itu mungkin perbedaannya. Mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab. Mungkin itu ya untuk dari teman sosial media yang sudah dijawab oleh Panto. Mungkin ini ada lagi, Pak. Mana radiasi yang paling apa ini ya? Tunggu CT scan atau ESG atau ronsen? Aduh, ini nggak kebaca ini tuh. Ini kayaknya ada tipe ini tulisannya ya. Iya. Nah, ini apa efek samping dari radiasi mungkin Pak ini? Ini kan sudah jelaskan mungkin Pak, mungkin butuh penjelasan lebih lanjut mungkin ya. Oke. Jadi mungkin yang tadi yang nanyakan mana radiasi yang paling besar gitu ya, yang paling jadi semua radiasi yang dipakai di radiologi itu sudah kita sudah diperkirakan bisa dan aman digunakan untuk manusia dan pasien. Untuk manusia yang jadi pasien. Bukan untuk manusia yang bukan pasien. Jadi untuk pasien dia sudah aman. Karena dia ada alasan medis. Dengan begitu, jadi lebih besar manfaatnya daripada resikonya. Jadi lebih besar manfaatnya. Kalau kita kita urutkan mana yang paling bahaya, dengan melakukan CT scan itu radiasinya cukup besar. Yang kedua dengan melakukan ronsen ada tapi tidak terlalu besar. Yang paling aman adalah dengan USG dan MRI. Itu paling aman. Karena tidak menggunakan radiasi di situ mungkin. Jadi tadi pertanyaan yang kedua, mana radiasi yang paling tunggu ya, CT scan, USG atau ronsen biasa gitu? Iya. Jadi ya tadi udah saya jawab yang itu. Yang keduanya adalah efek Efek samping dari radiasi mungkin. Jadi efek samping radiasi itu biasanya ada batasnya, ada ambangnya. Jadi apabila sampai kalau radiasi dengan menggunakan CT scan, radiasi dengan menggunakan ronsen, itu insya Allah sangat kecil, masih bisa ditolerir sama tubuh. Ada lagi yang seperti gini, kita kalau bicara radiasi, ketika kita terbang ke Amerika, kalau ke Amerika kita menggunakan pesawat yang sampai 15 km ke atas. Ya pesawatnya ke atas sekali, dan ketika kita udah sampai di atas itu sebenarnya ada radiasi kosmik. Jadi setiap hari kita tuh kena radiasi. Di alam kita ini ada namanya radiasi paparan. Jadi kosmik itu radiasinya. Disebutnya radiasi kosmik. Dan kita selalu kena. Tubuh kita aja mengeluarkan pancaran radiasi. Makanya kenapa kita bisa diukur panas. Karena panas itu adalah kalori, kalori itu adalah radiasi. Jadi kalau untuk efek radiasi yang berbahaya itu apa? Ketika orang dilakukan pemeriksaan radiologi tanpa indikasi medis atau sekedar main-main atau sekedar pengen tahu, itu yang berbahaya. Betul. Karena dia tidak terindikasi untuk terkena radiasi, tapi dilakukan radiasi. Jadi yang radiasi yang berbahaya itu apa? CT scan dan ronsen. Tapi berbahaya untuk yang tidak ada indikasi medisnya. Indikasi medis ya. Jadi harus indikasi medis untuk foto seperti itu. Ya, jadi memang untuk sahabat yang tadi sudah bertanya, harus ada indikasi medis, tidak sembarangan untuk pemeriksaan CT scan ataupun ronsen ya Pak ya, begitu ya. Betul. Karena sebetulnya untuk ronsen dan juga CT scan juga kan untuk mendeteksi adanya diagnosa dan penyakit. Kalau kitanya sehat-sehat aja langsung masuk ke situ itu lebih bahaya ya Pak ya. Nggak perlu kita kena radiasi, kita lagi sehat nggak perlu kita kena radiasi. Udah sehat kita kena radiasi lagi Pak ya. Iya, sayang kita kena radiasi. Sayang sekali. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa yang dimaksud dengan radiologi intervensi? Pertanyaan dari radiologi intervensi adalah pemeriksaan radiologi yang untuk dokternya itu melakukan intervensi terhadap pasiennya.
Misalnya apa radiologi intervensi? Kita ada pemeriksaan angiografi, terus ada pemeriksaan CAT ya, untuk kateterisasi itu biasanya ada angiografi dulu. Jadi memasukkan suatu bahan kontras ke dalam tubuh untuk melihat vessel-vessel kita. Jadi dokter melakukan intervensi terhadap saluran saluran darah kita, semuanya dilihat, dan itu dokter harus memasukkan zat kontras ke seluruh tubuh yang jelas ada risiko yang tadi, yang anafilaktik, shock anafilaktik dan segala macam. Dan ketika intervensi seperti itu, dokter harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Makanya ada pemeriksaan lab, ada persiapannya, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dilalui oleh pasien, dan ketika itu aman, baru bisa dilakukan. Kalau tidak aman, dokter tidak akan melakukan intervensi ke dalam tubuh kita gitu. Jadi radiologi intervensi adalah pemeriksaan radiologi yang dilakukan oleh dokter spesialis radiologi dengan memasukkan zat kontras atau tindakan-tindakan memasukkan bahan kontras ke dalam kavitas atau apapun. Gitu mungkin ya. Baik. Mungkin untuk teman sosmed tadi sudah begitu dijawab jelas ya oleh Pak Anto ya Pak ya mengenai Insya Allah. radiologi intervensi ya Pak ya. Dan untuk selanjutnya ini Pak, apakah sama pemeriksaan nuklir termasuk ruang lingkup radiologi? Jadi pada dasarnya sejarah zaman dahulu kedokteran nuklir itu adalah salah satu bagian dari radioterapi, radiologi. Jadi radiologi itu ada terdiri dari dulu tuh ada 3, radiologi, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Itu masih satu bagian dulu. Tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, radiologi juga berkembang sangat pesat, kedokteran nuklir juga berkembang sangat cepat, dan radioterapi juga berkembang sangat cepat, sehingga semuanya sekarang menjadi bagian-bagian daripada ilmu radiologi, tapi mereka sudah punya disiplin ilmu tersendiri. Kedokteran nuklir, pencitraan juga. Nah, kedokteran nuklir pencitraan juga kenapa? Mereka menggunakan radiofarmaka atau isotop, sumber radioaktif yang dipakai. Kalau di radiologi kita menggunakannya sumber nuklir kecil, yaitu sinar X, tapi pembangkitnya kecil, cuman waktunya juga 0,0 sekian. Bayangkan dari 1 detik itu masih dibagi lagi per 100, jadi 0,0 sekian, jadi radiasinya bisa dihitung. Nah, untuk yang di kedokteran nuklir, mereka menggunakan radiofarmaka, dan mereka menggunakan radiasinya ditentukan, dan radiasinya itu ada waktu paruhnya. Ketika disuntikan ke dalam tubuh, ini hanya bertahan 1 hari, maka radiasinya akan cuma 1 hari. Ini akan sekian hari atau sekian jam untuk bisa sampai ke suatu organ, dan nanti akan dipindai oleh alat biasanya namanya gamma kamera. Jadi kita kelihatan perjalanan dari yang disuntikan ke dalam darah itu, kita bisa kelihatan sudah sampai mana dan bagaimana. Biasanya itu nanti dideteksi oleh gamma kamera. Itu di kedokteran nuklir. Sekarang kedokteran nuklir sudah lebih maju lagi karena sudah lebih dari sekedar pencitraan. Salah satunya juga udah sekarang di kedokteran nuklir Hasan Sadikin itu sudah sangat begitu majunya. Yang ada kedokteran nuklir sekarang di Hasan Sadikin, di Darmais, Jakarta, itu ada kedokteran. Tapi paling kita merujuk itu banyak ke Hasan Sadikin Pak ya. Ya, kalau Jawa Barat ya Hasan Sadikin. Ya. Itu memang kedokteran nuklir itu bisa ngedeteksi tiroid juga Pak? Atau iya, tiroid semuanya. Mulai dari seluruh dari tubuh juga bisa. Jadi whole body itu bisa dilihat. Ya, rata-rata biasanya untuk melihat apakah ada kelenjar kanker atau nodul-nodul kanker di suatu
organ tubuh di tubuh kita. Biasanya dia akan ada penanda tumornya kemana gitu. Oh, itu juga kedokteran nuklir juga Kedokteran mungkin nuklir. termasuk ini termasuk ke dalam apa ya namanya ruang lingkup radiologi juga Pak untuk kedokteran nuklir Iya, yang memang sebetulnya masih masuk ke dalam ruang lingkup radiologi. Mhm. Cuman dengan berkembangnya teknologi, mereka lebih berkembang gitu, lebih berkembang sendiri. Jadi masing-masing punya porsinya masing-masing. Ini nuklir yang dipakai isotop atau zat radioaktif. Mhm. Kalau di radiologi yang dipakai adalah X-ray, sinar X. X-ray Ya. ya. Mhm. Kalau radioterapi sinar gamma. Sinar gamma. Sinar gamma yang dipakai dengan kobalt 60 yaitu untuk pengobatan kanker biasanya itu. Ya. Baik. Mungkin untuk pertanyaan dari sosial media kita cut dulu ya Pak ya. Kita Boleh. kembali lagi ke materi selanjutnya. Tapi untuk pemeriksaan radiologi itu memang berbahaya Pak sebetulnya. Atau memang tadi kan ada efek sampingnya ya mungkin bahayanya dari itu aja ya mungkin. Betul. Disebut berbahaya kalau bagi yang tidak perlu diradiasi akan berbahaya. Makanya kenapa pasien ketika diantar sama keluarga pasien disuruh keluar semua. Hanya pasien di dalam sendiri. Karena apa? Orang yang tidak perlu kena radiasi, tidak perlu teradiasi. Karena apa? Takutnya ya dia ke sana, misalnya ke rumah sakit satu dia nganterin ibunya, ikut foto, ikut di dalam. Jelas kami semua akan mengeluarkan keluarga pasien, kecuali anak kecil biasanya kita nantikan harus pakai baju. Kalau memang harus menunggu dan memegangi, dia akan pakai baju APD atau baju apron kita sebutnya. Apron ya. Apronnya disebutnya apron PB, ya, plum. Jadi dia ada baju yang sudah dilapisi Pelindung juga itu ya maksudnya. timah hitam. Itu untuk pelindung untuk pasien salah satunya. Kalau terpaksa keluarga pasien harus nunggu di dalam atau memegangi pasien. Biasanya untuk anak kecil ya. Untuk anak kecil ya. Buat anak kecil kayak gitu kita harus kayak gitu. Karena nggak mungkin kita yang kena. Kenapa kok keluarga pasiennya yang suruh pegangin? Kenapa nggak radiografernya? Itu yang jadi pertanyaan biasanya. Pak, kenapa nggak Bapak yang pegang? Kami setiap hari sudah berkecimpung dengan radiasi. Ya. Jadi ada kemungkinan kami sudah terradiasi setiap hari. Kita nggak tahu radiasi itu ada pas kita expose ada atau tidak. Harus nunggu jadi menghindari itu, makanya kalau keluarga pasien kan cuma sekali-sekali gitu. Kenapa? Betul, Tapi betul, dia betul. akan kita pakaian proteksi gitu ya. Untuk anak kecil, untuk anak kecil itu lebih riskan mungkin Pak ya. Iya. Karena dia masih kecil gitu ya. Untuk rawan terkena radiasi juga ya mungkin bisa jadi ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira untuk yang alergi obat gitu Pak ya, yang alergi obat dan sebagainya itu bisa masuk ke dalam pemeriksaan radiologi juga Pak nanti efek sampingnya. Jadi biasanya kalau sebelum kita melakukan pemeriksaan intervensi yang tadi disebut intervensi radiologi, kita akan melakukan pemeriksaan lab. Yang kedua kita akan melakukan informed consent. Setelah informed consent itu dan dia setuju dan apabila ternyata lolos dari informed consent sudah selesai, kita tetap melakukan skin test. Jadi kita akan melakukan skin test ke kulit dulu dan kita tunggu 15 menit melihat reaksi kontras itu terhadap tubuhnya. Apabila terlihat kemerahan di tempat skin test tersebut dan membesar melebihi lingkaran yang kita buat 1 cm di situ, artinya orang tersebut alergi. Dan kita harus waspadai ada lead alergi. Lead alergi itu ketika di skin test tidak apa-apa, tapi ketika dimasukkan bahan kontras, Alergi mungkin. alergi, dia mual, muntah, dan segala macam. Ya ada nausea dan vomiting biasanya ya. Betul. Terus ada nafas tersengal-sengal. Itu makanya kenapa ketika di informed consent kita pasien harus menjawabnya dengan jujur. Jadi jangan berbohong ya. Iya, memang karena harus ada jujur ya. yang kadang-kadang punya darah tinggi enggak, punya ini karena pengen diperiksa, cepat diperiksa betul. gitu. Ya ada yang seperti itu tapi enggak semuanya Mas ya. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya
pas kita teliti lagi ternyata pasiennya punya asma. Betul. Dia nggak cerita kan bahwa dia asma, karena dia ngerasa udah sembuh asma saya, padahal dia pernah punya asma riwayat. Asma. Rata-rata seperti itu yang biasanya ketika kita suntikan kontras baru belum 5 menit sudah terlihat dia tersengal-sengal. Biasanya terus kita ada obat, namanya obat emergensi. Di setiap ruangan radiologi ada nama obat emergensi untuk itu, dan dokter spesialis radiologi yang menangani langsung itu. Jadi dokter akan mendampingi selama pemeriksaan itu, dokter spesialis radiologi ada. Oh ada. Iya. Jadi dokter yang mendampingi ada mungkin Pak ya. Ada takutnya terjadi selalu, apapun ya. harus ada. Sebetulnya saya punya saudara nih Pak. Saya punya saudara jujur ini dia itu punya penyakit kayak sakit kepala gitu Pak. Iya. Jadi ini jujur saja saya lebih tahu gitu ya dari Pak Anto gitu ya. Karena untuk pemeriksaan CT scan dan ronsen gitu ya, itu terkena radiasi. Dan saudara saya juga mungkin nggak ingin periksa dulu nih ke dokter, katanya pengen langsung aja, nggak apa-apa katanya. Tapi justru setelah saya tahu materi dari Pak Anto, ini justru jangan gitu Pak ya, karena ini tidak ada indikasi dari medis Tidak gitu. ada indikasi Bahkan medis, itu bisa jangan. lebih bahaya gitu Pak ya. Kalau kita itu CT scan juga kan Pak ya, kalau sakit kepala kan Pak ya bisa masuknya ya. Bisa. Terus juga kalau trauma gitu kayak benturan kepala masuknya ke CT scan juga ya Pak CT ya. scan, tapi CT scan-nya nanti tetap pelaksanaannya sama seperti CT scan kepala biasa, cuma nanti dalam pengolahan pencitraannya kita ada biasanya disebutnya bone window. Bone window. Jadi untuk memperlihatkan tulang-tulang di kepalanya seperti apa. Nanti itu kita lihat pencitraannya seperti apa gitu. Itu organ apa saja kira-kira yang diperiksakan di radiologi itu kan termasuk tulang, kepala dan sebagainya. Apakah masih ada yang lain lagi mungkin Pak organ-organnya? Ya di radiologi, Seluruh tubuh. Seluruh tubuh kita bisa periksa insya Allah gitu ya. Ya. Yang nggak bisa periksa adalah mungkin kita kalau secara radiologis itu kalau kelenjar itu biasanya atau muskuloskeletal gitu ya untuk otot. Ya. Otot nggak bisa kita gambarkan di dalam radiologi. Biasanya otot bisanya diperiksa secara USG. Tapi kalau otot pengen diperiksa secara CT scan, lebih baik saya sarankan ya mungkin ke arah MRI. MRI ya. Iya, karena kita lihat bahwa pemain Persib juga ya. Iya. Ketika di otot kakinya ada cedera, itu dilakukan MRI di salah satu rumah sakit swasta di Bandung gitu ya. MRI itu termasuk pemeriksaan kayak saraf kejepit mungkin bisa Pak ya? Bisa, di CT scan juga bisa. Di situ ada pemeriksaan intervensi di CT scan. Jadi CT milografi. CT milografi ya. Iya, itu bisa juga diperiksa secara CT scan. Tapi lebih baik supaya biasanya dokter menyarankan untuk MRI. Cuman kalau kelemahannya MRI lebih mahal daripada CT scan. Nah kalau ini Pak, kalau yang sakit TB gitu ya, kalau yang sakit TB foto suka putih warnanya, apakah itu jaringannya hilang atau bagaimana Pak? Yang sakit tuberkulosis maksudnya? Oh betul. Oh yang sakit tuberkulosis kok putih, kenapa kayak gitu? Jadi putihnya itu akibat kemungkinan kalau putihnya jadi bening, itu kemungkinan pasiennya sudah terendam cairan efusi pleura. Oh, tidak penyakit paru yang mungkin. Ya, jadi kan kalau ada efusi pleura itu artinya ada cairan daripada paru di sekitar jaringan paru-paru. Ketika paru-parunya ada sesuatu, ada penyakit, biasanya dia seperti getah yang melindungi di sekitar. Jadi cairan itu akan melindungi sekitar paru-paru, jadi disebutnya efusi pleura. Jadi makanya kenapa warnanya putih, karena tidak tembus, karena itu semuanya isinya cairan, gitu. Dan kalau cairan makanya jadi putih, bukan hilang, sebetulnya bukan hilang, jadi putih. Iya, jadi putih itu karena pengaruh daripada organ. Tiap-tiap organ itu berbeda-beda hasilnya di gambaran radiografi.
Jadi bukan hilang ya, jadi memang Bukan. tertutup oleh cairan Tertutup oleh paru cairan yang biasanya. effusi pleura tadi Effusi ya Pak pleura ya. tadi. Nah, terus kalau misalkan foto torak ya Pak ya, kayak penyakit pneumonia gitu ya, pneumonia itu memang kita harus apa namanya ya, kayak pneumonia, terus juga ada penyakit lainnya kayak seperti effusi pleura yang tadi, mungkin kayaknya komplikasi gitu Pak ya, pneumonia terus effusi pleura juga, dan pneumonia itu kan mungkin sesak ya Pak ya, masuknya ada sesak juga ya. Jadi biasanya nanti itu diindikasikan oleh dokter paru-paru. Biasanya kenapa harus difoto torak, biasanya foto dada, nanti baru biasanya dokter itu sudah bisa memperkirakan ini batuknya batuk apa. Betul. Karena saya kurang paham ke arah dokter itu, tapi biasanya langsung BP atau bronchopneumonia. Nah, kalau BP itu mungkin kita ke foto torak, nanti kita kembalikan kalau memang betul BP, kita kembalikan dengan hasil jawaban bahwa itu di dalam paru-parunya tampak bronchopneumonia, bisa kelihatan seperti itu. Dan ketika kelihatan seperti itu, artinya kita juga salah satunya adalah membantu menegakkan diagnosa yang tadi saya bilang. Betul. Nah, kalau untuk TB dengan BP itu berbeda. TB itu tuberkulosis, kalau BP bronchopneumonia. Jadi di bronkus, kalau TB tuberkulosis itu adalah biasanya terlihatnya di hilus-hilus. Di hilus-hilus itu di ujung-ujung dari alveolus, dan kita bisa kelihatan seperti itu. Ya kelihatan totol-totol atau putih-putih gitu, bulat-bulat, itu disebutnya TB. Oh, disebutnya itu TB. Iya. Saya pikir gini Pak, karena kita punya diagnosa 2 gitu ya. Jadi Pak, pneumonia dan juga TB ketika di foto toraks itu kan jadi yang mana ini yang TB, yang mana ini yang pneumonia. Itu keahliannya dokter spesialis radiologi. Oh, betul. Kalau saya cuman karena pengalaman pernah melihat saja, saya nggak sampai ke dalam itu, cuman kita hanya tahu bahwa itu adalah ke arah bronchopneumonia, ke arah bronkitis, ke arah TBC, biasanya di paru-paru seperti itu. Karena kita ya setiap hari ya lebih banyak kalau kita foto, ya fotonya dada atau torak-torak bergembira buat kita disebutnya. Kayak gitu. Kadang juga gini Pak, dokter spesialis, contohnya dokter spesialis kandungan gitu, karena pasien ini sedang mengandung, tapi beliau punya penyakit kayak yang harus ditoraks gitu kan, TB ataupun dan juga pneumonia, di mana dia sedang hamil, terus juga difoto toraks. Nah itu apa diperbolehkan Pak? Jadi biasanya dokter yang pegangnya dulu yang kita udah memberitahu kita bahwa di dalam klinis juga ada keterangan bahwa pasien pregnant atau pasien sedang hamil, tapi dia dari dokter paru, dan parunya itu harus segera disembuhkan dan bisa terdeteksi. Ada langkah-langkah yang kita akan berikan, yaitu salah satunya adalah memproteksi si janin. Si janinnya ya. Karena janin kan di bawah, di rongga pelvis. Betul. Bukan di rongga dada gitu kan. Jadi biasanya kita tutupi dengan menggunakan apron. Jadi tutupinya biasanya pasiennya menghadap ke depan atau ke belakang. Nah, daerah janin itu kita tutupi dengan apron, pasiennya suruh pegang, baru kita foto. Itu juga atas indikasi medis. Jadi kalau dokternya bilang bahwa pasiennya hamil dan harus difoto, baru kita kerjakan. Dan harus. Nah, kalau tidak harus, bisa ditunda, kita tunda. Gitu. Iya, pokoknya itu sesuai indikasi medis aja ya. Betul. jangan maksudnya tidak ada indikasi medis yang hamil di foto toraks gitu ya Pak. Nggak boleh, itu kasihan. Lebih bahaya ya Pak ya. Bahaya itu buat janinnya. Nah, itu kalau misalkan foto toraks memang harus dibuka juga Pak. Misalkan kita pakai baju nih Pak ya, atau pakai kemeja gitu ya. Iya. Jadi memang harus dibuka juga si kancingnya atau dan sebagainya itu memang. Iya, kita nggak tahu kancingnya itu terbuat dari apa. Plastik keras, atau ternyata di dalamnya ada kandungan logam. Kalau sampai bajunya kancing tersebut atau ada resleting, kita nggak tahu ada resleting, di situ ada besi, di sini aja. Iya. Makanya akan di dalam bahasa foto itu akan disebut tampak gambaran corpus alienum, disebutnya corpus. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Kalau enggak itu artefak, tampak gambaran
besi seperti itu, atau ada pulpen, ada per dan segala macamnya. Kadang-kadang nggak ini, makanya lebih baik biasanya kalau pasiennya hanya pakai kaos, kita akan bisa foto. Tapi kalau pasiennya pakai baju berkancing atau bersleting, lebih baik kita ganti untuk memastikan dia tidak diulang fotonya, karena pasti akan ada reject dari dokter. Betul. Dokternya bilang, oh ini diulang fotonya karena ada ini, ada barang ini. Nah itu yang berbahaya. Pengulangan foto 2 kali, jadi dia 2 kali kena radiasi. Padahal sebetulnya nggak perlu kena radiasi 2 kali, gitu, Bang Sidik. Oh, jadi untuk foto toraks sebetulnya bukan harus harus dibuka semua. Jadi dia untuk bajunya saja mungkin ya. Kalau pakai kaos juga sebetulnya boleh. Boleh, pakai kaos boleh. Iya. Untuk perempuan kan biasanya kan kalau cuma pakai kaos juga tetap kelihatan aurat ya di kita, apalagi rumah sakit Islam kan ya. Iya, betul. Lebih baik kita kasih ganti baju, karena baju di kita udah tanpa kancing tapi ada ikatannya di belakang. Betul. Gitu biasanya. Ya, jadi begini ya untuk pemirsa sahabat RSMB di rumah ya, untuk wanita hamil juga sebetulnya itu pemeriksaan ke radiologi juga ya harus berdasarkan indikasi medis ya Pak Anto ya. Iya, betul. Ya, karena banyak sekali nih yang di luar sana yang wanita hamil tapi punya apa ya kelainan juga seperti juga penyakit jantung ya bawaannya gitu ya, dan itu harus di ronsen atau bagaimana, mungkin itu harus sesuai dengan indikasi medis ya untuk sahabat RSMB. Dan ini Pak Anto, kalau misalkan untuk USG pakai alat pacu jantung dipoto boleh? Kalau USG ataupun untuk USG, untuk CT scan, untuk foto ronsen, orang yang pakai pacemaker atau pacu jantung itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah pada alat MRI. Apabila dia harus pemeriksaan MRI, yang pacu jantung itu tidak bisa. Karena apa? Ditakutkan alat tersebut akan tersedot ke pusaran daripada magnet yang ada di alat tersebut, di alat Lebih MRI. berbahaya juga ya Pak Iya. ya itu ya. Makanya untuk MRI itu ada disebutnya lethal metal. Jadi bahaya dari metal. Makanya kenapa peneliti pun nggak boleh masuk ke dalam ruangan MRI. Kalau ketika peneliti masuk ke ruangan MRI, dari baju itu akan tertarik ya Pak, itu lebih bahaya juga ya. Iya, karena kekuatannya kan dari MRI itu ada yang kekuatan magnetiknya itu mulai dari setengah Tesla sampai 3 Tesla. Itu sangat besar, apalagi yang 3 Tesla itu itu luar biasa daya magnetiknya, dan itu sangat berbahaya. Makanya ruangannya juga biasanya sudah anti magnet kalau di mereka di MRI. Kalau di CT scan dan ronsen biasa, biasanya ruangannya anti radiasi. Biasanya sudah tebal dindingnya juga berbeda, dindingnya juga dilapisi dengan hal yang berbeda. Jadi supaya radiasi tidak keluar dari ruangan itu. Kalau di kita di radiasi ya. Iya. Sebetulnya orang yang pakai itu lebih berbahaya juga kalau misalkan pasiennya itu memang pakai ring, itu lebih bahaya juga ya Pak ya. Iya, kalau untuk pakai ring itu yang MRI. Jadi untuk yang MRI itu berbahaya. Kalau untuk yang lain insya Allah tidak. Kalau yang ada ada logam-logamnya itu berbahaya. Yang untuk MRI sebaiknya tidak dilakukan di sana. Sebaiknya jangan dilakukan. Yang dilakukannya pakai modalitas lain saja. Modalitas lain saja. Iya. Kayak gini ya Pak ya, kayak kalau misalkan pasiennya punya penyakit bawaan jantung gitu, terus juga dia punya apalagi ya kayak kelainan kayak dia sakit patah tulang gitu ya, ataupun dia cedera gitu ya, itu memang dilakukannya MRI kan Pak ya untuk yang cedera tadi ya, untuk otot tersebut. Sebenarnya kita lakukan biasanya kalau untuk cedera, kita lihat dulu kalau cederanya kira-kira cedera tulang, kita bisa lakukan dengan foto biasa atau ronsen biasa. Ya. Tapi kalau ketika ingin tahu bahwa itu adalah misalnya cedera otot, biasanya atlet-atlet kan cedera otot, biasanya dilakukan MRI di situ. Akan lebih jelas karena dengan MRI itu jaringan lunak akan lebih terlihat.
akan lebih berat. Lihat, ya, Otot-otot pun kedeteksi ya otot Pak ya. terdeteksi di MRI. Itu kalau nggak akan sampai ke jantung nggak Pak? Kalau misalkan di tangan gitu ya, tangan kiri itu kan dekat dengan jantung gitu ya. Oh enggak, Masalah itu. jadi kalau MRI tanpa kontras biasanya kita penyakit jantung nggak jadi soal. Nggak jadi soal. Itu yang lebih Asal jangan pakai alat pacu jantung ya. alat pacu jantung. Alat pacu jantung gitu, terus udah pakai ring, dipasang ring kayak gitu. Itu kayaknya biasanya indikasinya nggak akan bisa di MRI. Itu kayaknya itu makanya kalau misalkan untuk jantung mungkin maksudnya ke kontras yang itu yang lebih bahaya, itu yang kontras ya Pak ya. Kontras yang berbahaya. Yang lebih kontras itu yang berbahaya. Nah, kalau apa ya, kita di sisi lain dari MRI mungkin itu yang dilakukan dari selain MRI itu kan ada PET, CAT dan CT ya, CT scan ya. PET scan dan CT scan. PET scan itu apa mungkin maksudnya PET scan Jadi itu ya? jadi dia menggunakan positron ya, ya untuk energinya itu menggunakan elektron cepat. Elektron cepat. Iya, dia menggunakan elektron cepat kalau PET scan. Jadi dia dengan elektron cepat itu elektron dialirkan ke suatu alat dan melalui pasien gitu ya. Nanti tergambar dan itu elektron cepat itu radiasinya tinggi PET scan kayak gitu. Itu lebih tinggi PET scan itu radiasinya. Radiasinya dosisnya lebih tinggi. Jadi kita ada dosis dan itu PET scan itu lebih tinggi. Itu radiasinya berupa sinar atau gelombang suara gitu Pak? Jadi radiasinya gelombang elektromagnetik itu. Gelombang elektromagnetik. Iya. Biasa yang menyerang, kalau misalkan ini indikasi maksudnya ke apa ya, ke efek samping ya Pak ya? Iya, nantinya bisa jadi terjadi efek samping kalau kita radiasi terlalu banyak. Sebetulnya banyak sekali ya Pak fungsi dari radiologi itu ya Pak ya? Insya Allah banyak. Banyak ada untuk mengetahui diagnosa ya dan penyakit-penyakit lainnya gitu Iya, Pak ya. iya. Baik Pak, kita cek lagi, mungkin ada pertanyaan lagi nggak ya di sosial media? Ini di detik-detik terakhir nih Pak ya. Oke, Boleh, siap. mau sambil minum dulu boleh Bapak, silakan. Saya cek dulu ya Pak ya, kita ke sosial media dulu. Maaf. Baik, untuk pemirsa sahabat RSMB yang sudah bergabung, kami ingatkan kembali bahwa Anda telah bergabung bersama kami di Ngobrol Sehat RSMB bareng Kang Sidik. Oke. Dan di sini untuk temanya seputar radiologi. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi di sosial media, kita cek dulu. Sepertinya tidak ada nih Pak Anto untuk pertanyaannya nih. Ini untuk pertanyaan dari sosial media, kita kayaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin kita lanjut lagi ke pembahasan kita Pak. Yang tadi kan kita sudah mengetahui bahwa ada bahaya ya di pemeriksaan radiologi itu Pak ya. Selain dari tadi untuk persiapannya itu harus puasa, terus juga untuk ibu hamil dan alergi obat, itu ada lagi Pak yang lain-lain nggak selain persiapan itu harus disiapkan gitu? Jadi kewaspadaan itu larinya ke Waspada ya? kewaspadaan. Waspada, Jadi ya. kewaspadaan itu yang paling penting adalah untuk ibu hamil. Yang keduanya adalah orang-orang yang memiliki riwayat penyakit berat. Itu yang biasanya kalau untuk pemeriksaan kontras. Dan itu kewaspadaan yang harus kita lakukan. Tapi ada lagi yang paling penting sebetulnya begini, bahwa pemeriksaan radiologi itu membutuhkan ketelitian daripada expertiser atau dokter spesialis radiologi. Banyak di masyarakat kita penginnya itu baru difoto. Jadi ini lari dari pertanyaan yang barusan ya Pak ya. Betul. Ya, jadi baru difoto, pengen hasil langsung terjawab. Padahal itu adalah membutuhkan ketelitian atau kejelian daripada mata dokter. Jadi kita nggak bisa langsung menit itu atau jam itu langsung terlihat. Bisa seperti itu, tapi mungkin jawabannya akan tidak detail, akan terlihat cuman terlihat kesimpulannya saja, lebih ke arah kesimpulan. Jadi makanya untuk masyarakat luas kita harapkan
ketika pemeriksaan USG, pemeriksaan CT scan, pemeriksaan itu kita lakukan fotonya sudah selesai, tapi kita harus disampaikan dulu juga bahwa itu perlu waktu untuk penilaiannya dari dokternya itu. Jadi mohon bersabar, kalau ke radiologi nggak bisa sekarang difoto, sekarang ada hasilnya gitu. Jadi nggak bisa sekarang foto, pengen hasilnya langsung jadi, itu nggak Iya. bisa ya Pak ya? Karena ada dua hasil foto ronsennya sudah jadi, tapi hasil tertulis dari dokter spesialis radiologinya mungkin belum selesai gitu. Itu kira-kira setelah kita melakukan pemeriksaan CT scan ataupun USG dan sebagainya itu Pak, kira-kira berapa lama itu hasilnya Pak? Tergantung dari banyaknya pasien. Kalau di rumah sakit kita itu biasanya kalau diperiksanya jam 12 bisa sore hari kita udah selesai gitu. Tapi tidak dalam jangka waktu yang 2 hari atau memakan waktu lama, itu nggak ada Pak? Sebetulnya harusnya ada second opinion dari dokter-dokternya. Tapi kalau di suatu rumah sakit hanya dokternya satu, biasanya kita menunggu beberapa jam saja. Gitu. Berarti memang untuk teman-teman nih ya, untuk yang pengen melakukan pemeriksaan radiologi atau indikasi medis dari dokter harus melakukan pemeriksaan radiologi, itu tidak bisa langsung hari itu juga atau detik itu juga diminta langsung jadi, itu nggak bisa ya. Mungkin harus ada penelitian dulu ya Pak ya, dari dokter spesialis. Ketelitian dari dokter untuk membacanya. Nah, dari dokter spesialis radiologinya juga mungkin kita harus diperiksa dulu ya Pak ya. Iya, dilihat dulu sama dokternya. Nah, juga ada yang bisa segera, itu adalah namanya SITO. SITO itu adalah sesuatu kegawatan yang harus segera ditangani, segera diatasi. Biasanya kalau ada tulisan SITO, maka itu harus segera didahulukan biasanya sama dokternya. Tapi rata-rata di kita pemeriksaan kalau dari poliklinik tidak SITO. Jadi bisa besok harinya sebetulnya. Iya. Jadi mungkin kalau pengen secepatnya mungkin harus ada not SITO ya Pak ya. Tapi itu pasien gawat ya. Iya, itu pasien gawat. Tapi itu jarang ya kalau pasien poliklinik ya. IGD pasti. Paling IGD ya, yang memang itu statusnya yang notabene-nya memang gawat darurat ya Pak ya. Baik, Pak Anto, mungkin untuk pemaparan materi dan juga ngobrol sehat kita kayaknya kita harus berakhir nih Pak Anto karena keterbatasan waktu nih. Ya, terima kasih banyak Pak Anto atas waktunya Pak Anto. Sama-sama Pak Sidik. Iya, mungkin ini untuk pesan ya Pak Anto ya, untuk ada pesan untuk yang disampaikan untuk sahabat RSMB di rumah seputar radiologi Pak, mungkin. Oh iya, mungkin ada yang disampaikan adalah untuk pemeriksaan radiologi, terutama untuk ronsen, CT scan, sebaiknya pemeriksaan itu atas indikasi medis, bukan atas keinginan sendiri. Jadi itu ada jelas dokter mengindikasikan harus pemeriksaan itu. Jadi jangan sendiri. Kenapa? Ada radiasi yang akan mengenai tubuh kita. Mau nggak mau ada radiasi yang mengenai tubuh kita. Kita nggak tahu apakah efek radiasinya tersebut nanti bagaimana. Karena di dalam tubuh kita sebetulnya sudah ada sel-sel kanker yang tinggal kita trigger akan jadi sel kanker. Jadi di dalam tubuh kita sebetulnya sudah ada sel kanker, tapi itu bisa tumbuh atau tidak tumbuh, gitu saja sebetulnya. Baik, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh Bapak Sukandar Apianto untuk pemirsa sahabat RSMB di rumah. Baik, untuk sahabat RSMB di rumah, saya ingin informasikan juga bahwa kita juga mempunyai layanan home care yaitu di 0813 1859 6177 dan juga untuk layanan telekonsultasi di 0881 522 0309. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @rs_muhammadiyah_bandung dan juga Facebook kami di @rs_muhammadiyah_bandung. Baik, saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sukandar Apianto. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan terima kasih untuk pemirsa sahabat RSMB di rumah yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kita akan jumpa lagi di
di Ngobrol Sehat RSMB bareng Kang Sidik di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.